Setelah saya memposting video nomor 266 yang berjudul Siapa Paus Pemimpin Kultus Pertama di Gereja Katolik, seorang umat Katolik berkomentar sesuatu yang layak ditanggapi karena kita sering mendengar umat Katolik mengatakannya. Berikut ini. Kalau ajaran Kristen Katolik, Vatikan sesat pasti sudah ambruk. Dan ada 1,4 miliar lebih umat Kristen Katolik di dunia. Dan sekarang jemaatnya di Indonesia ada kurang lebih 10,5 juta dan 38 keuskupan. Emang gereja Katolik pernah salah dan sudah diperbaiki. Karena gereja ini hidup, maka berkembang pesat sampai sekarang. Tuhan Yesus tak akan menyesatkan umatnya. Dan bagi Anda seorang Katolik, saksikan video ini sampai tuntas agar Anda tidak salah paham. Sebagai umat Protestan yang tradisional seperti Lutheran, Calvinis, dan lainnya, saya jarang mendengar pendeta memberikan umatnya argumen rasionalisasi pembenaran diri, yang sifatnya kesesatan berpikir dalam berlogika. Nah, apa yang Anda dengar, komentar dari umat Katolik di awal itu adalah salah satu dari kesesatan berlogika, yang disebut argumen non sequitur, yaitu argumen yang salah karena struktur argumennya itu tidak valid. Non sequitur berasal dari bahasa Latin yang berarti tidak mengikuti. Argumen non sequitur juga dapat disebut sebagai alasan yang tidak relevan, premis yang salah, atau penyimpangan. Misalnya saat umat Katolik ini mengatakan bahwa jika Katolik sesat, maka gereja ini sudah ambruk atau tidak bertumbuh. Tetapi faktanya umatnya terus bertambah. Dan umat Katolik ini lalu menyimpulkan bahwa karena adanya pertumbuhan jemaat yang pesat, maka ajaran Katolik tidaklah sesat. Atau ada argumen kedua lainnya yang juga kita sering dengar, yaitu gereja Katolik sudah ada ratusan tahun dan sampai hari ini tetap kokoh berdiri. Ini adalah bukti bahwa janji Tuhan Yesus, yaitu alam maut, tidak akan menguasainya terbukti. Karena Tuhan sendiri menjaga gerejanya sehingga akan terus ada sampai akhir zaman. Nah, argumen-argumen ini disebut non sequitur, karena antara pertambahan jumlah jemaat yang pesat dengan kesesatan suatu ajaran, itu tidak ada hubungan sama sekali. Dan argumen yang disampaikan oleh umat Katolik itu disebut sesat pikir. Sesat pikir itu sangat mudah dipatahkan dengan logika akal sehat. Misalnya, untuk menjawab argumen yang pertama, kita bisa patahkan dengan pertumbuhan jumlah Muslim, yaitu ajaran Islam dalam perspektif Alkitab dinilai sesat karena menolak Yesus sebagai Allah. Tetapi faktanya, sampai hari ini jumlah Muslim semakin banyak dan bahkan menjadi penganut agama kedua terbesar di dunia setelah agama Kristen. Jadi argumen umat Katolik itu terpatahkan dengan sendirinya, bukan? Nah, cara mematahkan argumen sesat pikir yang kedua, yaitu beradaan gereja Katolik sudah ada selama ratusan tahun. Karena janji Tuhan Yesus akan tetap menjaga gerejanya dari kesesatan dan kehancuran berdasarkan perkataan Kristus, yaitu alam maut tidak akan menguasainya. Nah, argumen sesat pikir ini juga sangat mudah disanggah. Karena klaim alam maut tidak akan menguasainya sebenarnya hanyalah berdasarkan tafsiran Alkitab, bukan sebuah fakta. Dan untuk mengetahui tafsiran itu, akurat atau tidak sangat mudah, yaitu dengan membuktikan agama Yahudi, atau bahkan jika kita ingin memperluas lagi ke agama-agama lainnya, yang sudah ada sebelum kekristenan, yaitu agama Buddha dan Hindu, dan ketiga agama itu masih ada sampai saat ini, adalah bukti bahwa tafsiran gereja Roma tidaklah akurat. Dan ingat, mereka juga tidak pernah mengklaim bahwa Yesus akan menjaga dan memelihara mereka sampai akhir zaman. Dan ada satu lagi seorang Katolik berkata, selama 2000 tahun kultus gereja Katolik bertahan, bila mengikuti narasi video ini berarti selama 2000 tahun Tuhan Yesus gagal membubarkan kultus gereja Katolik yang sudah menyimpang sejak awal menurut video ini. Atau video ini lebih pintar dari Tuhan Yesus sehingga video ini ingin membubarkan kultus gereja Katolik yang didirikan Tuhan Yesus? Nah, argumennya itu juga mudah dijawab, yaitu pertama, Gereja Katolik Roma bukanlah sebuah kultus pada awal mulanya. Tetapi sejak abad ke-5, saya duga kuat Paus Leo
pertama telah mengubah Gereja Katolik Roma menjadi sebuah kultus. Hal ini telah dibahas di video nomor 266. Dan seperti juga bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, di mana keselamatan itu dijanjikan Allah dengan terlahir Kristus sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosanya. Tetapi seraya waktu berjalan, bangsa Yahudi telah menyimpang dan tersesat dengan puncaknya penyaliban Yesus. Dan bangsa Israel juga tetap tersesat sampai hari ini. Apakah berarti Allah gagal menopang dan menjaga bangsa Israel dari kesesatannya? Tentunya tidak. Allah membiarkannya agar perkataan Kristus tergenapi. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, apa yang terjadi kepada bangsa Yahudi bisa juga terjadi kepada gereja Roma. Jadi dari kasus bangsa Israel, kita bisa belajar bahwa bukanlah hal yang mustahil jika gereja Roma pada mulanya berjalan ke arah yang benar, tetapi seiring berjalannya waktu, gereja Roma tersimpangkan. Kedua, umat Katolik yang berkomentar itu berasumsi bahwa gereja Roma mewarisi, menjaga dan memelihara kemurnian ajaran dari para rasul dan bapak-bapak gereja dengan setia sejak 2000 tahun yang lalu. Dan klaim-klaim yang dibuat oleh Romo-Romo Katolik itu tidaklah benar. Faktanya, gereja Roma telah mengalami perubahan doktrin yang signifikan sejak Konsili Vatikan II. Doktrin-doktrin yang menyimpang itu dibahas di bagian akhir video ini. Jadi jika umat Katolik tidak segera bertobat dan kembali kepada Kristus, maka Anda akan menerima hukumannya. Jadi saya himbau kepada umat Katolik yang menonton video ini, kaji ulang kebenaran doktrin yang Anda terima selama ini. Jika tidak, maka Anda akan menerima hukumannya. Segeralah bertobat sebelum terlambat. Nah, jika kita berbicara dalam konteks waktu, kita juga sering mendengar argumen bahwa karena Protestantisme itu baru ada di abad ke-16, maka berarti ajarannya sesat dan heretik. Tentunya, argumen itu tidaklah benar karena seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa masalah siapa yang ada lebih dulu tidaklah penting, karena agama Yahudi sudah ada lebih dulu dari kekristenan. Tetapi faktanya agama Yahudi ajarannya menolak Kristus. Yang utama adalah siapa yang mengajarkan kebenaran berdasarkan kitab suci. Itulah yang menjadi standar ukurannya. Nah, meskipun tentunya Santo Allegro menuduh berikut ini. Protestan tetap Protestan, yaitu Katolik heretik. Itu saja. Protestan bukan agama lain. Protestan itu dibuat oleh orang-orang Katolik yang heretik. Itu fakta. Adalah benar bahwa dulunya para reformator itu adalah orang-orang yang keluar dari gereja Katolik. Dan mereka dilabel demikian bukan karena mengajarkan kesesatan, seperti menolak Trinitas atau Kristus adalah Allah dan doktrin dasar utama kekristenan lainnya, yang dipercayai oleh orang percaya selama berabad-abad. Tetapi para reformatori menolak otoritas paus dan sistem kepausan yang korup yang disertai dengan doktrin penyimpangan dalam gereja Roma. Tuduhan Santo Allegro mengabaikan kesesatan ajaran gereja Roma yang dianutnya. Sejarah telah membuktikan bahwa Protestantisme itu timbul karena adanya penyimpangan di dalam ajaran gereja Roma waktu itu. Atau jika Anda nonton video seorang Romo Katolik yang bernama Alphonse Colo, yang berjudul Meskipun Pendeta Deki Gadas dan Pendeta MYNM Menyerang Katolik, banyak orang terus pindah jadi Katolik. Dan di dalam video itu si Romo memvisualisasikan sedang membaptis orang-orang menjadi Katolik. Nah, maksudnya, si Romo berkata demikian adalah orang menjadi Katolik, terus bertambah meskipun gereja Katolik diserang oleh pendeta-pendeta Calvinis. Argumen ini juga sesat pikir, non sequitur. Karena semakin banyaknya orang yang dibaptis menjadi Katolik, tidak ada hubungannya dengan pendeta-pendeta yang mengkritisi ajaran gereja Roma. Saya beri contoh konkret saja tentang saksi-saksi Yehova yang dikategorikan oleh arus utama Kristen sebagai aliran bidat, tetapi juga sebenarnya adalah sebuah kultus berkedok agama Kristen. Nah, kita lihat laporan tahunan untuk kegiatan saksi Yehova untuk seluruh dunia periode tahun 2022, mencatat jumlah orang yang dibaptis sebanyak 145.000 orang lebih. Dan jika kita lihat,
laporan tahun 2023, Saksi Yehuwa mencatat ada sebanyak 269.000 orang yang dibaptis. Ini artinya ada pertumbuhan sebesar 85%. Sebuah pertambahan yang fantastis, bukan? Dan jika Anda membuka YouTube dan Google dan mengetik kata kunci Jehovah's Witnesses, maka ada begitu banyak orang yang mengkritisi kesesatan ajaran Saksi Yehuwa di seluruh dunia. Dan ternyata, meskipun ada banyak orang Kristen yang mengkritisi ajaran Saksi Yehuwa di internet, tetapi tidak menghambat pertumbuhan saksi-saksi Yehuwa. Dan perlu Anda ketahui bahwa organisasi Lembaga Menara Pengawal, yaitu nama organisasi dari saksi-saksi Yehuwa itu bergabung, sudah ada lebih dari 100 tahun yang lalu, dan saya yakin akan tetap ada, karena perkembangannya pesat dengan metode pengrekrutan anggota barunya yang agresif melalui rumah ke rumah. Nah, kita kembali kepada Romo Alphonse Kolo yang dibangga-banggakan oleh umatnya itu, yang terbukti mengajarkan sesat pikir non sequitur. Tidak ada maksud saya ingin melecehkan kualitas pendidikan seorang Romo, tetapi melihat argumen yang dibuatnya itu membuat saya ragu kebenaran sebuah channel umat Katolik. Dengan thumbnailnya berjudul, Pendidikan Menjadi Pastor dalam Gereja Katolik dibanding Sekolah Pendeta Jauh Berbeda. Di dalam video channel itu menggambarkan kebanggaan kualitas dan lamanya pendidikan pastor yang disanjung tinggi jika dibandingkan pendidikan sekolah menjadi pendeta. Tetapi melihat argumen-argumen yang dibuat oleh Romo-Romo Katolik di YouTube membuat saya ragu kualitasnya. Coba renungkan bagaimana bisa seorang Romo Katolik yang dibangga-banggakan memiliki pendidikan yang tinggi, tetapi faktanya mengajarkan kesesatan berpikir kepada umatnya itu, sehingga saat umatnya berkomentar di media-media sosial tidak memiliki mutu yang baik. Dan Anda juga perlu tahu bahwa jika kita terbiasa diajarkan untuk berdaya nalar yang salah, maka secara otomatis kita akan hidup dalam sebuah ilusi kebenaran. Kemampuan daya nalar kita bisa terperangkap di dalam sebuah kotak, sesat pikir yang akan membuat hidup kita tersesat. Namun demikian, jika Anda adalah seorang anggota kultus, maka Anda memang diajarkan pola pikir tertentu sebagai sebuah kompensasi untuk menyeimbangkan kesesatan, ketidakberesan dan ketidakmasukakalan doktrin yang Anda terima agar terlihat masuk akal. Dan di dalam psikologi kultus teknik ini disebut dengan istilah menghentikan pikiran yang telah dibahas di dalam video nomor 264. Nah, umat Katolik ini juga mengakui bahwa dulunya gereja Katolik pernah salah. Dan jika Anda seorang Katolik yang menjunjung tinggi kejujuran dan berpikiran terbuka, maka Anda harus mengakui bahwa di dalam sejarahnya, gereja Roma memang pernah salah dalam banyak hal, yaitu bukan saja dalam perilaku bejat para paus, tetapi juga mengajarkan doktrin yang salah. Misalnya dalam masalah penjualan indulgensi, sehingga menjadi pemicu timbulnya Protestantisme. Masalah penjualan indulgensi dan simoni telah dibahas di video nomor 220. Tentunya, kesalahan gereja Katolik memiliki akibat yang fatal karena, pertama, jika gereja Katolik pernah keliru di masa lalu, siapa yang bisa menjamin gereja Katolik tidak akan mengajarkan doktrin yang menyimpang di masa kini? Kedua, dan faktanya sejak Konsili Vatikan kedua, gereja Roma mengajarkan doktrin yang bertentangan dengan Alkitab, yaitu Muslim dan seorang ateis bisa selamat. Dan sekali lagi saya tegaskan, yaitu bukan saja seorang ateis bisa selamat, Muslim juga berada di dalam rencana keselamatan. Coba renungkan baik-baik dua doktrin yang menyimpang itu. Bagaimana seorang ateis yang menolak adanya keberadaan Allah bisa selamat dengan mengikuti hati nuraninya? Dan demikian juga Muslim yang dikategorikan sebagai anti-Kristus karena menolak Kristus adalah Allah, bisa masuk dalam rencana keselamatan? Doktrin-doktrin hasil Konsili Vatikan kedua itu sungguh tidak masuk akal dan menyimpang dari ajaran kitab suci, bukan? Jika si Santo Allegro menuduh doktrin Protestantisme adalah heresi, bagaimana doktrin hasil Konsili Vatikan kedua itu? Jika Anda ingin mengetahui kesesatan ajaran Konsili Vatikan kedua itu, lihat video nomor 200 untuk melihat ateis bisa selamat, dan video 208 untuk melihat doktrin Muslim masuk dalam rencana keselamatan.